Bagaimana cara mengatakan sesuatu kegiatan yang baru saja dilakukan dalam bahasa Inggris? Itu yang akan kita bahas hari ini. Mari kita mulai pelajaran kita. Setiap kegiatan atau action yang kita lakukan biasanya diungkapkan dalam bentuk kata kerja. Dalam bahasa Inggris, kata kerja disebut verbs. Setiap kata kerja dalam bahasa Inggris mempunyai 3 bentuk. Yang pertama adalah verb one yang disebut the infinitive, verb two, kata kerja bentuk kedua yang biasa disebut the past, dan kata kerja bentuk ketiga yang biasa disebut the past participle. Kata kerja dalam bahasa Inggris bisa berupa kata kerja yang beraturan, yaitu regular verbs, seperti contoh berikut. Regular verbs dalam bahasa Inggris, verb kedua dan ketiga merupakan verb bentuk pertama ditambah dengan ed. Contohnya, play menjadi played, played. Open menjadi opened, opened, opened. Atau jump menjadi jumped, jumped. Kemudian ada juga kata kerja yang tidak beraturan, irregular verbs. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Break, broke, broken. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya ingin memberikan gambaran tentang perbedaan antara kata kerja dalam bahasa Indonesia dan kata kerja dalam bahasa Inggris. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Saya makan setiap hari. Bahasa Inggrisnya, I eat every day. Saya makan tadi pagi. Bahasa Inggrisnya, I ate this morning. Saya baru saja makan. Bahasa Inggrisnya bisa dua, I just ate atau I have just eaten. Bisa dilihat perbedaannya. Dalam bahasa Indonesia kita hanya mempunyai satu jenis kata kerja yang dipakai dalam berbagai jenis kalimat. Tetapi dalam bahasa Inggris kita mempunyai 3 jenis kata kerja yang dipakai secara berbeda tergantung kalimatnya. Hari ini kita akan fokus untuk melihat kalimat yang ketiga, bagaimana cara mengatakan sesuatu kegiatan yang baru saja kita lakukan. Saya baru saja makan. I just ate atau I have just eaten. Kata just di sini artinya a short time ago, just recently. Beberapa waktu yang lalu, baru saja. Jadi cara mengatakan hal atau kegiatan yang baru saja kita lakukan ada 2 cara. Yang pertama adalah saya baru saja makan, bahasa Inggrisnya I just ate. Formulanya atau rumusnya adalah subject plus just plus kata kerja bentuk yang kedua. Subjek di sini bisa kita ganti dengan you, he, she, it, we, they, atau nama orang. Jane atau Chris, atau nama orang 2 atau 3 atau lebih dari 3 sekaligus. Contohnya Jane and Sarah itu bisa berfungsi sebagai subjek dan kita hanya menambahkan just kemudian verb bentuk yang kedua. Selain itu kita juga bisa menggunakan bentuk yang kedua. Contoh saya baru saja makan menjadi I have just eaten. Formula dalam pembentukan kalimat ini adalah subject plus have atau has plus just plus verb bukan bentuk kedua tapi kali ini bentuk ketiga. Jadi
subject plus have atau has plus just plus verb bentuk ketiga. Lalu kapan kita menggunakan have dan kapan kita menggunakan has? Kita menggunakan have untuk subjek seperti I, you, we, they, dan nama orang yang lebih dari satu. Lalu untuk he, she, it, atau nama orang yang hanya satu sebagai subjek, maka kita menggunakan has. Jadi kita bisa mengatakan I have just eaten, you have just eaten, we have just eaten, they have just eaten, Sarah and Jane have just eaten. He has just eaten. She has just eaten. It has just eaten. Sarah has just eaten. Jane has just eaten. Untuk it di sini kita bisa gunakan untuk hewan. Jadi kata ganti hewan adalah it. Mari kita lihat beberapa contoh berikut bagaimana mengatakan baru saja dengan menggunakan kedua kalimat yang baru saja kita pelajari bersama. Untuk mengatakan ia baru saja pergi ke kantor, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. He just went to the office. He has just gone to the office. Kita bisa mengatakan he has just gone atau he has just gone to the office. Ia baru saja pergi atau ia baru saja pergi ke kantor. Kita lihat di sini, verb atau kata kerja yang kita gunakan adalah go. Bentuk kedua adalah went dan bentuk ketiga adalah gone. Jika kita ingin mengatakan mereka baru saja mulai menonton videonya, kita bisa menggunakan kedua kalimat ini. They just started watching the video. Atau they have just started watching the video. Jadi kata kerja yang kita gunakan adalah start. Bentuk kedua dan bentuk ketiga adalah bentuk yang regular, bentuk yang teratur, yaitu started. Kita tidak bisa mengatakan they just started to watch the video atau they have just started to watch the video, tetapi kita harus mengatakan they just started watching the video atau they have just started watching the video. Kalimat berikutnya adalah Joanna baru saja mengambil kuncinya. Joanna just took the key atau Joanna has just taken the key. Kata kerja kita kali ini adalah take, yang bentuk kedua adalah took dan bentuk ketiga adalah taken. Contoh lainnya adalah kami baru saja melihatnya atau kami baru saja melihat dia. We just saw him atau we have just seen him. Jika kita ingin mengatakan, saya baru saja melihatnya, kita tinggal mengganti subjek menjadi I just saw him. Perhatikan pengucapan saw di sini adalah kita tidak mengucapkan huruf W. Jadi saw, kita hanya mengatakan saw, bukan saw, tetapi saw. I just saw him. Saya baru saja melihatnya. Kata kerja kita kali ini adalah see, saw, seen. Contoh berikutnya adalah ia baru saja menulis buku. She just wrote a book. Atau she has just written a book. Kata kerjanya adalah write, wrote, written. Sekali lagi, jika kita ingin mengatakan saya baru saja menulis buku, kita tinggal mengganti subjeknya. I just wrote a book atau I have just, bukan has tetapi have. Kalau kita menggunakan I, maka kita menggunakan have dan bukan has. I have just written a book. Saya baru saja menulis buku. Kita telah melihat contoh-contoh kalimat yang menyatakan tentang kegiatan yang baru saja dilakukan. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk berlatih membuat kalimat-kalimat seperti ini. Jika masih ada pertanyaan,
bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah ini.